sebenarnya kegaduhan itu justru muncul dari luar. Partai-partai yang tidak mau menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun kebijakannya ditolak. Ada sejumlah partai politik yang memilih jadi oposisi. Tidak menjadi bagian dari kekuasaan. PDIP salah satunya. Politik itu santai-santai aja. Santai aja ya. Nggak usah ngotot-ngotot kayak perang agama lah. Nggak perlu ngotot-ngotot bawa ayat lah gitu. Ngapir-ngapirin lah. Ngata-ngatain anak inilah, anak nggak usah lah. Aman ya, Bang Adi Prayitno. Mana bro? Gue pengen langsung nanya bang. Kan ada tuh kalau misalnya pergantian presiden, itu kan biasa ada transisi. Ya. Harusnya kan setahun ada gejolak-gejolak, tapi kok sampai hari ini tuh masih ada gejolak-gejolak dan turbulensinya menurut gue kenceng banget bang. Kan gejolaknya yang muncul dari luar, bukan dari dalam. Kalau dulu waktu SBY jadi presiden pertama 2004 itu kan gejolaknya dari luar. Karena ada sejumlah partai politik yang memilih jadi oposisi. Tidak menjadi bagian dari kekuasaan. PDIP salah satunya. Jadi kerjaannya adalah kritik SBY. Jangankan yang salah, yang benar pun juga jadi salah kan. Benar. Karena mengambil posisi oposisi kan. Betul. Dan itu bagus secara demokrasi. Supaya bernegara itu bukan kayak majlis taklim lah. Emang sekarang PDIP nggak masuk pemerintahan? Iya kan 2004, artinya PDIP di luar kekuasaan dan dia selalu memberikan feedback, kritik dan check and balances sehingga adalah check and balances. Begitupun dengan Jokowi waktu jadi presiden 2014 pertama. Kan hampir setahun penuh Jokowi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Selalu diprotes sama Fadlizon sama Fahri Hamzah. Gerindra PKS. Iya, Golkar juga. Karena saat itu kan koalisi mayoritas pendukungnya Pak Prabowo yang kalah Pilpres kan menguasai DPR. Bahkan undang-undang MD3 kan diubah. Mestinya PDIP itu menang presiden, menang juga itu DPR. Cuman karena diubah, wassalam lah itu. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam sistem presidensialisme, multipartai, partainya banyak, sebenarnya kegaduhan itu justru muncul dari luar. Terutama partai-partai yang tidak mau menjadi bagian dari kekuasaan. Bagaimana cara instabilitas politiknya di parlemen? Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun kebijakannya ditolak, dirongrong, kemudian bahkan bisa deadlock tuh. Nah, di pemerintahan kali ini di 2024 kalau kita melihat rata-rata secara umum di parlemen ya, kalau bahasanya orang NU sami'na wa atokna, tegak lurus lah. Tegak lurus. Kan bisa kita cek hampir semua keputusan-keputusan politik pemerintah nggak ada perlawanan loh. Kenaikan PPN 12%, nggak ada yang protes. Semua undang-undangnya berjalan mulus. Betul. MBG nggak ada yang misalnya nggak ngasih catatan karena nggak ada. Koperasi Desa Meruti nggak ada. Ya udahlah, memang mirip-mirip. Jangan disebut kayak Majlis Talim. Ini disebut dengan apa namanya kerjasama politik, gotong royong, kebersamaan. Biar agak sedikit Indonesia sedikit lah. Iya, benar. Nah kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan ada partai politik resisten melawan pemerintah, kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Sepanjang setahun ini nggak ada. Justru yang terjadi gejolak yang kau sebut itu Mas Bro, itu adalah ketika muncul begitu banyak protes dan perlawanan. Yang muncul bukan dari dalam, tapi dari luar. Aktivis, influencer, Gen Z yang kemarin-kemarin suka dikritik-kritik kerjaannya cuman protes doang. Ya namanya rakyat kerjanya protes lah. Kalau diminta kasih solusi juga ya gantian aja. Benar Bang. Diri kau yang jadi rakyat, kitalah yang jadi penguasa. Benar. Kan sebenarnya kalau kita mau jujur rata-rata secara umum, jadi gejolak politiknya itu justru muncul dari luar ya. Jadi negara vis-a-vis gerakan politik, gerakan sosial, termasuk juga kalangan-kalangan yang belakangan ini justru muncul dari Gen Z. Termasuk diri kau juga ini. Iya benar Bang. Kau galak-galak juga kan ya. Tapi kan fenomena itu kan baru terjadi di zaman Prabowo ini gitu loh. Tapi aman. Aman Bang. Belum kalaupun dikirim ayam bentuknya opor Bang. Ampun. Masih bentuk opor. Belum cuman kepalanya atau apa. Jangan bawa kita lah ya. Nah, ini kan jadi fenomena yang menarik Bang. Kalau di zaman Pak SBY dan Pak Jokowi yang berisik adalah DPR-nya segala macam. Kalau sekarang ini tegak lurus yang berisik rakyatnya. Dan nggak tahu ya, gue melihatnya semakin kesini di politik ya, di pemerintahan Pak Prabowo terutama ya,
itu rakyat tuh benar-benar yang bersuara yang kayak apa ya, dar der dor gitu. Ya, ya. Apa yang membedakan gitu? Ada rumus dasar sebenarnya bahwa hampir semua presiden yang terpilih di Indonesia itu punya cacat bawaan yang disebut dengan presiden minority. Presiden yang minoritas. Apa itu presiden minoritas? Dia menang di Pilpres, tapi DPR-nya lemah. Itu terjadi pada SBY periode pertama, Jokowi periode pertama, dan Pak Prabowo. Kalau mau jujur sebenarnya jumlah kekuatan politiknya Pak Prabowo itu kan tidak sampai 50 plus. Jadi kebutuhan untuk merangkul pihak yang kalah menjadi kewajiban. Kan pendukung Pak Prabowo siapa? Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN. Jadi itu tidak sampai 50. Jadi kalau ada keinginan keputusan politik misalnya di parlemen, voting, kira-kira begitu. Sebenarnya kalah. Iya sebenarnya nggak nyaman. Artinya nggak kondusif juga. Karena kan kekuatan politik di luar itu kan terbelah. Ada yang pendukungnya PDIP yang bersama dengan Ganjar Mahfud, dan ada pendukungnya Anies sama Muhaimin PKB, kemudian PKS sama Nasdem. Jadi kalau digabungkan non Pak Prabowo Subianto partai pengusungnya itu ya kurang lebih 60%. Jadi sebenarnya dalam sistem presidensialisme multipartai yang saya sebut, presiden seringkali jadi minoritas kekuatan politiknya di parlemen, secara politik memang butuh merangkul yang kalah. Butuh ngerangkul yang kalah. Jadi dalam konteks itu wajar SBY ngerangkul juga tuh yang kalah. Jokowi juga ngerangkul lah yang kalah. Pak Prabowo pun juga ngerangkul yang kalah. Tapi kalau membaca argumen, kenapa Pak Prabowo juga merangkul pihak yang kalah, ya tentu ada yang disebut dengan politik gotong royong gitu ya. Jadi politik persatuan, karena apapun latar belakang Prabowo sebagai tentara, itu kan mazhabnya adalah gotong royong dan kerjasama. Itulah yang disebut dengan rumus orang kalau sudah gotong royong, kerjasama dan persatuan, jadi stabilitas itu terjaga. Kalau tidak ada keributan, tidak ada gonjang-ganjing, semua kerjasama, semua keinginan apapun, rasa-rasanya agak oke. Itu rumus dasarnya. Tapi ada, biar ilmiah dikit ya. Biar agak biar kelihatan dosennya, Pak. Enggak juga. Jadi Gen Z juga harus paham benar. Tapi ada seorang ilmuwan dari Australia, Marcus Misner, dia nyebut ada yang disebut dengan the peril of stability, ada ancaman stabilitas. Apa ancaman stabilitas? Jadi kalau semua orang sudah bekerja sama, partai-partai politik menjadi bagian dari pemenang, menjadi bagian dari kekuasaan, menjadi bagian dari pemerintah, ancamannya apa? Justru gejolaknya itu muncul dari luar, Pak. Iya dong. Jadi jangan dikira semua kekuatan politik itu dirangkul, terutama partai, itu semua akan selesai. Tidak. Gejolak-gejolak itu yang muncul adalah akan dari luar. Nah, yang disebut dengan ancaman stabilitas juga itu adalah, ya kita jangan pernah berharap elit, anggota dewan, partai itu akan bersuara untuk kepentingan rakyat. No. Maka yang meluber keluar bersuara itu adalah rakyat dengan caranya sendiri. Oh iya dong. Ada satu buku yang menurut saya cukup bagus. Buku lama ya, tahun 50-60. Weapon of the Weak. Jadi senjatanya orang lemah itu apa? Hanya melawan. Senjatanya orang lemah itu hanya melawan. Jadi kalau dirimu protes itu bagian dari weapon of the weak. Senjatanya orang seperti biasa, rakyat yang tidak pernah diperjuangkan haknya adalah bersuara dan melawan. Kan itu saja sih sebenarnya. Tapi kenapa rakyat tuh seakan-akan kayak lepas apa ya? Semua bersuara gitu loh, Bang. Dan ini baru terjadi di saat ini. Apa Pak Jokowi dan Pak SBY termasuk yang lovable gitu loh di mata masyarakat. Jadi apapun kayaknya salah masih bisa diterima gitu. Ya pertama, per hari ini nyaris tidak ada anggota dewan. Nyaris tidak ada partai yang punya suasana batin yang sama dengan rakyat. Jadi ketika ada persoalan-persoalan serius, ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan masyarakat secara umum, tidak ada yang menorkestrasi itu di parlemen. Tidak ada anggota dewan yang kemudian speak up secara terbuka. Maka ketika tidak ada sosok yang disebut dengan anggota dewan yang terhormat, partai politik yang punya kekuasaan tidak bersuara kepentingan rakyat, ya rakyatlah yang kemudian memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan protes dan kehendaknya. Karena akhirnya tidak ada yang mewakilkan. Ya, rakyat sudah mulai paham per hari ini bahwa masa depan mereka, perjuangan mereka tidak bisa digantungkan kepada siapapun. Tidak bisa digantungkan ke partai, tidak bisa digantungkan ke elit, tidak bisa digantungkan kepada anggota dewan. Satu-satunya perjuangan mereka ya harus mereka perjuangkan sendiri. Dan itu yang terjadi hari ini. Yang kedua, ya tentu ini adalah keberlimpahan media sosial. Suka tidak suka. Per hari ini semua orang bisa menjadi jubir,
semua orang menjadi sumber berita, Ya, semua orang bisa menjadi sumber informasi. betul. Bikin video sendiri, upload sendiri, di-share sendiri, like sendiri, subscribe juga sendiri. Dan itu yang terjadi. Benar sih, benar. Jadi media sosial itu adalah media yang memuliakan kita semua. Iya, benar. Yang dulunya tidak pernah didengar, Ya. yang dianggap bukan siapa-siapa, Yes. bukan ningrat politik, Ya. bukan darah biru politik. Ya. Medsos membantu kita. Benar. Macam diri kau yang aman-aman. Aman Gini aja. aja. Ya, Akhirnya kalau kau sekarang dirimu, Bo, jangankan ngomong yang serius, batuk pun kau dibicarakan sama orang sekarang. benar. Nah, ya, Benar. medsos. Medsos ya. Keberlimpahan medsos ini suka tidak suka telah membuat bagaimana digital demokrasi itu berkembang. Digital demokrasi. Jadi ketika orang sudah tidak lagi mengakses elit, tidak lagi bisa mengakses pejabat, tidak lagi mengakses anggota dewan, suaranya selalu membentur tembok tebal. Ya. Mereka bicara dari hati ke hati melalui media Media sosial. sosial. Kalaupun toh tidak didengar, di-mention tuh. Ayo Oke. dong, gitu. Ini gimana nih? Ya, Kok belum pejabat, ya. diapa-apain, belum ditangkap Iya, lah iya, apa. iya. Kan itu adalah instrumen yang memudahkan bagaimana rakyat di Indonesia itu mengakses bagaimana dia punya keinginan dan intensi politik. Dua hal ini yang kemudian menurut awak ya, Ya, yes. menurut aku, Yes. menjelaskan kenapa per hari ini begitu banyak ya orang bersuara. Speaker dan cukup berani mereka menyampaikan apa yang terjadi. Nah, pejabat kita siap nggak sih menerima bahwa rakyat tuh sekarang sepinter itu? Karena yang aku lihat ya Bang ya, masyarakat bersuara ini kayak dianggap tekanan sendiri, yang harusnya kan diterima. Jangan jadiin tekanan. Ini melihat para pejabat kita melihat suara-suara di digital ini kayak sebuah tekanan dan direspon dengan yang tidak bijak gitu Bang. Ya, kalau aku sih sebenarnya demokrasi itu memang berisik dan bising ya. Dasarnya emang gitu kan. Iya. Kalau sudah menjadikan demokrasi as a political system sebagai sebuah pilihan politik, di mana pemimpinnya dipilih secara langsung, bising-bising, berisik-berisik, mestinya hal-hal yang biasa. Ya. Dikritik pencitraan, ya, dikritik misalnya ingin dipuji, biasa saja. Dan itu jangan dinyinyirin, dan Ya, jangan ya, ya, misalnya ya. menganggap, ini kritik mulu kerjaannya Ya. cari solusi. Enggak begitu jalan ceritanya. Ya, ya. Karena dalam demokrasi yang dimuliakan itu adalah setiap orang yang dianggap bukan siapa-siapa, Pak. Ya, tukang beca, ya, petani, tukang kebun, warga negara biasa yang saya sebut bukan ningrat politik, dia juga berhak untuk menyampaikan apapun. Tapi memang dalam sejarah demokrasi selalu mengganggu elit, Selalu mengganggu. selalu membuat tidak happy elit, selalu mengganggu status quo, selalu mengganggu kelompok-kelompok yang selama ini menikmati kekuasaan tidak tersentuh. Demokrasi itu adalah soal bagaimana orang bicara dari hati ke hati soal apa yang kemudian dia sebut sebagai keadilan. Oke. Apakah ini kalau dulu pemerintah zaman dulu kalau pengen meredakan isu kan variabelnya dikit, hanya media berapa sih zaman dulu ya? Ya. Ya apalagi zaman-zaman Orba segala macam atau zaman Pak SBY juga media TV, radio, digital belum. Sekarang tadi semua orang bisa jadi media. Iya. Kelabakan gak sih pemerintah melihatnya? Ya, suka nggak suka berarti kelabakan. Kan ada yang disebut dengan media mainstream. Media mainstream itu ya seperti TV, koran, radio, apalagi itu yang lama-lama yang konvensional. Tapi kan kita sudah hampir 15 tahun ini kan keberlimpahan dunia digital, Pak. Betul. Salah satu efek dari dunia digital itu adalah medsos yang menjamur. Ya. Medsos kita luar biasa. TikTok hari ini menjadi medium bagaimana orang tempur ya soal tawuran opini. Iya. Ya, kan elit juga yang ngajarin, Pak. Ya buktinya mereka kalau kampanye pakai itu kan. Iya, benar. Jadi rakyat itu sebenarnya niru apa yang dilakukan pemimpinnya. Wah. Yang ngajarin kayak gini siapa? Kita cek, Bos, waktu pemilu 2024, waktu pemilu 19 sebelumnya. Apa kampanye yang dilakukan oleh semua calon pemimpin kita itu? Ya medsos lah. Ya. Main di IG, main di Facebook, ya toh, main di apa lagi, main di Twitter, main di WhatsApp dan seterusnya. Yang paling ramai di 2029 adalah TikTok. Kan semua orang pakai TikTok. Nah, rasa-rasanya ketika para pemimpin kita ini ingin mengakses begitu banyak sumber daya politik di bawah menggunakan media sosial, rakyat juga mikir, kayaknya awak cocok juga nih ngikutin pemimpin kita. Jadi kalau per hari ini rakyat itu begitu canggih dan hebat menggunakan media sosial, menyampaikan keinginan politiknya, jangan salahkan mereka. Mereka belajar
dari pemimpin. Dari pemimpin-pemimpinnya. Iya dong. Dari pemimpin. Iya, kan itu yang terjadi Iya, di iya, kita. iya. Dan bagi saya sih para pemimpin kita itu ya pejabat-pejabat publik secara umum ya memang harus tebal kupingnya. Dan kalau tidak siap menjadi pemimpin jangan main medsos deh. Jangan main medsos, sudah pakai handphone aja. Pakai handphone aja. Handphone zaman dulu aja, SMS Kalau aja ya. Betul, pakai handphone kayak gitu. Iya. Kalau masih ada media sosial, udah Masih pasti baper, itu ya. bukan hanya ngeri-ngeri sedap. Iya. Itu tak nyaman banget. Benar. Makanya ya, kan kita tidak pernah bisa mengontrol orang komentar apa. Jangankan sesuatu yang baik ya. Di dunia kita yang serba berlimpah ini, beribadah pun juga dikomentarin. Iya benar, beribadah pun dikomentarin. Berbuat baik pun dikomentarin. Dikomentarin. Nyumbang pun dikomentarin. Ingin pamer lah, ingin dipuji. Iya. Repot Pak. Benar. Gitu. Sebenarnya di zaman digital ini ya, apapun itu menjadi suguhan publik dan kita harus siap kan. Betul. Ini bukan hanya pejabat, siapapun kan. Betul. Yang mau followersnya 200, 300, kan 300 itu ada orang yang melihat kan. Dan menurut saya sebaik-baiknya pejabat publik adalah yang selalu mendengarkan. Oke. Semua komentar-komentar, Nah. nada-nada sarkas dan satir yang muncul di media sosial. Yang kedua adalah pejabat publik yang baik adalah mereka yang tidak pernah ngeblok media-media dan akun-akun yang suka mengkritik. itu ujian keimanan yang sesungguhnya. Kalau masih suka ngeblok akun yang suka ngeritik, udahlah. Di kadar keimannya nggak usah jadi politisi ya. Kita juga begitu kan. Jangankan politisi, kita aja kadang kalau dianggap miring ke pihak tertentu, waduh, dikit-dikit dikasih label. Dikasih label. Kan kita udah sering dikafir-kafirin sering, ya kan? Disebut anak cingkrang sering, Wahabi sering, disebut anak Abah juga pernah, ya kan? Dikatain termul-termul juga pernah. Dianggap piaraan juga. Tapi saya jamin tidak pernah saya blok. Nah, itu aja. Tidak pernah saya blok. Ngapain di blok? Emang eranya seperti itu ya sudah biarin aja kan ya. Siapa tahu dengan cara membiarkan mereka mengkritik cara kita berbicara, ini dapat pahala di surga nanti. Ya, benar. Tapi kalau secara ilmu marketing ya, bad comment is a good marketing. Iya. Bad news is good news. Iya benar Bang. Ini adalah era kebaikan itu tidak bisa lewat jalan tol, Pak. Nggak bisa. Jalanan yang ditempuh itu harus berliku dan mendaki. Tapi kalau sesuatu yang buruk lewat jalan tol ya lebih cepat dari kecepatannya, Pak. Ini tuh kalau misalnya kan kalau ada sesuatu yang buruk nih, terutama pejabat publik, langsung cepat viral. Menyebar kemana-mana. Tapi kebaikan ya nunggu 4 tahun baru didengar. Dan kadang-kadang kita udah nggak bisa membedakan di era digital ini, udah nggak bisa membedakan yang rame itu belum tentu benar, dan yang sepi belum tentu salah kan. Nah ini pentingnya edukasi, Bos. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa media sosial ini seringkali tidak terkontrol. Mumpung kita lagi ngomong ini ya, bermedia sosial yang sehat itu penting ya. Yang paling penting jangan fitnah, jangan hoax, jangan membabi buta, dan jangan merendahkan martabat orang. Sebisa mungkin nggak boleh. Bolehlah pikiran kita mendidih, tidak setuju kepada siapapun, saling bantah-bantahan, tawuran opini, debat macam-macam lah. Dianggap nggak baca buku, ya kan? Dianggap ilmunya sampah, nggak soal. Tapi jangan sampai fitnah, karena agama apapun melarang. Tradisi demokrasi juga melarang. Betul. Jadi tidak harus menfitnah dan maki-maki orang untuk kelihatan hebat sebenarnya. Oke, benar. Nah, masalah fitnah, Bang. Masalah fitnah. Sekarang ini pejabat-pejabat kita tuh selalu merasa difitnah oleh masyarakat. Tapi satu sisi yang gue lihat, dan ini gue pengen nanya ke Abang nih. Kenapa di era Pak Prabowo ini menteri-menterinya itu tuh cara berkomunikasi publiknya itu buruk sekali. Kayak seakan-akan tuh tiap kali kata yang keluar tuh udah pasti 100% akan menjadi blunder. Apakah? Karena kan pada akhirnya orang membandingkan di zaman Pak SBY, di zaman Pak Jokowi. Yang nggak usah jauh-jauh Pak SBY, Pak Jokowi kita bisa lihat menteri-menterinya bisa hitungan jari berkomunikasi dengan blunder. Pak Jokowinya sendiri irit kata. Ya kan? Tapi di era Pak Prabowo ini, karena gini, netizen ini sebenarnya kita kan nunggu bola, Bang. Ya kan? Kalau bolanya adalah kebaikan, kita akan merespon dengan kebaikan walaupun ada nyinyir, tetap seperti kata Abang tadi kan. Tapi kalau kita dikasih makan keblunderan,
itu kan jadi sasaran empuk. Jadi sebenarnya kalau ini buat abang-abang di pemerintahan, bukan tiap hari masyarakat mengkritik, tapi setiap hari pejabat blunder. Makanya masyarakat mengkritik. Nah, menurut abang, kok ini pejabat-pejabat ini lagi kenapa sih di rezim yang sekarang ini? Nggak cuman pemerintahan, dari PDIP juga yang sekarang di luar ada juga yang berkomentar kepleset-kepleset. Ada apa nih? Ya, tentu pertama harus dipahami, menjadi pejabat publik itu tidak mudah. Betul. Karena setiap perkataan, pikiran, tindak tanduk, dan perilakunya itu dipantau oleh publik. Ya. Jadi saya khawatir pejabat-pejabat publik kita yang mungkin sering blunder statement-statementnya, dia nggak sadar posisinya itu sebagai pejabat publik. Iya dong, pejabat publik itu mesti hati-hati. Bener, harusnya hati-hati, Bang. Ya, termasuk ingin berbuat baik. Misalnya datang ke Sumatera, ngasih bantuan. Kalau kelihatan manggul sendiri jadi salah, Pak. Betul. Saya termasuk orang yang mewajibkan, memperbolehkan orang pencitraan. Oke. Kalau melakukan bantuan sosial. Supaya nggak nanya-nanya apa nih kerjaannya pejabat. Betul. Cuman kan jadi salah bagi publik ya. Kalau manggulnya sendirian, yang lain tidak gitu. Betul. Nah itu yang saya sebutkan betapa misalnya begitu banyak pejabat publik yang datang-datang nunjuk-nunjuk sendiri, nunjuk-nunjuk, pakai rompi ini kan, anti perang dan seterusnya. Jadi yang saya khawatirkan adalah banyak pejabat publik kita itu tidak sadar bahwa posisinya sedang jadi pejabat publik dan setiap tindak tanduknya itu menjadi sorotan. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu dalam logika kita per hari ini yang saya sebut bahwa digital yang berlimpah, semua orang bisa jadi pewarta. Iya. Semua orang itu bisa jadi wartawan. Semua orang bisa menyampaikan apa yang dia lihat secara telanjang di depan matanya. Dan secara real time. Bahkan pakai live di mana-mana, Pak. Betul. 24 jam. Waktu demo Agustus, live kan? TikTok tuh kan teman saya, Bang, gara-gara demo live TikTok, seminggu demo 10 juta, Bang. Iya kan? Dapat gift. Dapat gift kan? Saya belum pernah ngalamin ya. Kalau live kayak gitu, kita kan generasi kolonial, Pak. Banyak kan nggak menariknya. Dia live tuh nggak kelihatan muka, dia cuma live di pinggir jalan, gini nih, demo nih. Terus dia cari tempat demo yang berantem, karena yang nonton lebih banyak. Itu ya. Seminggu 10-an, Bang. Aduh, kalau pas demo kemarin aku lebih banyak tiara, Pak. Lebih banyak ibadah kita. Ibadah. Berdoa kepada Tuhan semoga bangsa kita baik-baik saja. Nah, tapi bisa jadi faktor yang ketiga, mungkin juga banyak pejabat publik kita ini ya sekalipun dia blunder, mengeluarkan statement-statement yang menimbulkan kegaduhan, dia merasa aman dan tidak pernah tersentuh. Karena punya backing, tidak akan pernah disafal dan diganti. Khawatir begitu. Tapi kan sebagai pejabat publik mau punya backing atau enggak kan, ketika menjadi seorang pejabat publik, pelayan publik, kan harusnya rasa empati di atas segalanya, Bang. Kalau itu setuju lah. Kalau diri kau sama diri kita ini kan sudah ngerti yang kayak gitu-gitu, lebih paham. Nah, yang saya sebut kenapa misalnya ada kekebalan secara politik, ya karena kita lihat satu pejabat publik blundernya bukan sekali. Iya, itu dia, Bang. Ya mungkin karena dia merasa kebal. Dia mungkin merasa kebal, mau blunder kayak gimana, dianggap nggak kompeten, omongannya selalu dianggap menimbulkan kegaduhan, dia aman, nggak pernah diganti. Saya khawatir ada yang merasa kayak gitu, karena per hari ini kalau kita melihat konsolidasi kekuasaan, kalau ada yang kemudian di reshuffle, diganti, itu kan ada gejolak-gejolak yang bikin ribet. Jadi bagi saya di antara 3 instrumen yang tadi kita jelaskan dan diskusikan itu, tapi di atas segala-galanya, kalau kita belajar tentang teori komunikasi politik ya, bahwa hampir bisa dipastikan 75% segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap kebijakan para pejabat dan para kekuasaan di negara kita itu terletak pada komunikasi publik yang baik. Ya, barang emas sekalipun, Mbak, kalau tidak ditampilkan dari muka, kalau di dalam lumpur, nggak ada yang tahu barang. Bener, Bang. Ini adalah zaman pamer-memamer dan apa yang sudah dilakukan. Itu penting. Benar. Jangan sampai orang bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan. Benar. Jangan sampai orang bertanya-tanya apa saja yang sebenarnya menjadi inovasi dan terobosan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya selalu mengatakan secara terbuka, apa salahnya pamer? Apa salahnya membangga-banggakan? Ini kerjaan awak nih selama setahun. Ini pekerjaan Ayah sebagai pejabat publik ya tentang ekonomi, tentang sosial dan tanggung jawab lah sebagai pembantu presiden. Dipublikasikan. Iya dong. Benar. Kalaupun toh tidak direspon oleh publik, sekalipun tidak ada tepuk tangan, tidak ada respon positif, nggak soal. Minimal orang nggak nanya-nanya. Iya, benar. Jadi kalau nanya,
baca nih barang. Ada nih. Khawatirnya para pejabat publik kita itu dia ngomong bekerja di tempat yang sunyi. Tidak perlu ada publikasi. Jangan-jangan memang tak bekerja. Loh, iya dong. Iya benar. Wajar dong kalau ada kesimpulan. Benar banget. Aku nanya sama dirimu, kalau kau berbuat sesuatu, kau pasti ingin diketahui sama publik kan? Betul. Apalagi medsos sekarang. Iya. Jangankan kau berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat dan negara, main padel aja. Hampir tiap hari publikasi. Iya. Kalau tidak diposting, IG story-nya nggak berhenti-berhenti, Pak. benar. 28 jam. Pedal. Itu urusan pedal. Iya. Pulang dari main pedal, jalanan macet, bikin story lagi, Pak. Macetnya Jakarta. Betul. Kau juga bangun kesiangan gara-gara main padel, kau bikin story juga, Pak. Aduh, kesiangan karena pedal. benar. Jadi secara manusiawi, orang itu ingin mengekspos segala apa yang telah diperbuat. Oke, untuk kepentingan pribadi mungkin dikit. Tapi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, wajib hukumnya disampaikan kepada publik. Bisa melalui medsosnya, bisa melalui media-media kementerian, media-media pejabat-pejabat publiknya yang dimiliki. Apa salahnya? Itulah yang saya sebutkan. Jangan-jangan mereka tidak mau mengekspos kegiatannya karena tidak ada yang mau dilaporkan. Secara alamiah, setiap orang itu selfish, Pak. Iya, narsistik. Secara alamiahnya, narsistik ya benar. Lo topik kita aja nggak dicuci, pengen dilihatin nggak dicuci. Malah perlu dipertanyakan ketika ada pejabat yang tidak mau mengekspos hasil kerjanya. Itulah yang kalaupun toh kita mau berdebat tentang dalil ya mungkin ya satu-satunya yang tidak boleh dipamerkan itu adalah tentang ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kan ada dalil kalau dia agamaku ya. Kalau kau sumbang pakai tangan kanan, tangan kiri kau tak boleh tahu. Tapi kalau pejabat publik tak boleh begitu dong. Anehnya hasil kerja nggak mau dipublikasi, ibadah dipublikasi Bang kalau pejabat kita. Itu dia. Karena hanya itu yang bisa dilakukan. Umroh, story-nya ada, feed-nya ada, ya kan. Giliran kinerja nggak ada. Atau bantuan sosial pribadinya ada. Ada. Giliran ditanya apa kerjanya jadi pejabat publik. Nah, ini menarik. Menarik adalah di saat bencana kemarin yang tadi kita bilang. Apa? Aman kan? Aman. Nah, yang tadi bencana publik, bener. Harusnya aku setuju Bang, ketika komunikasi publik itu, komunikasi politik adalah cara untuk menyampaikan. Kadang-kadang dengan komunikasi yang baik, itu tuh setidaknya meyakinkan dan membuat rasa aman dan nyaman ke masyarakat. Ya kan, benar kan? Persis. Nah, di bencana alam Sumatera kemarin, saudara-saudara kita yang di sana, dari sekian banyak blunder yang terjadi di sana, ada satu sosok yang menurutku kayak jam terbang sih mungkin nggak tinggi, tapi pengalamannya terlihat. AHY. Di saat yang lain blunder. Menurutku ya, kacamata aku ya. Ini orang dibilang blunder enggak, dibilang baik juga masyarakat pro kontra, tapi mulus tuh kemarin. Aku pengen nanyanya adalah, pertama, apakah karena punya bapak seorang presiden yang pada waktu itu Aceh tsunami penanganannya, dia dikasih masukan oleh bapaknya, akhirnya apa action yang dia lakukan tepat? Atau ini persiapan 2029? Tadi somasi lagi. Kita kan menganalisis dari apa yang terjadi, nggak omon-omon kan. Pertama, Menko itu kan sebenarnya tidak memiliki kebijakan teknis pada level kementeriannya, tidak langsung Bang, menyentuh. Ya. Jadi sebenarnya Menko itu relatif lebih aman dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lainnya. Nah, yang kedua, kalau melihat ini pertanyaan spesifik AHY ya. AHY ini tipikal orang yang menghitung betul apa yang dilakukan. Jadi kalau memang menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, rasa-rasanya tidak dilakukan. Makanya sekalipun jalang kelihatan misalnya ikut serta terkait dengan penanggulangan bencana, terutama speak up di media mainstream ataupun di media sosial, tapi sepertinya memang Pak AHY itu ingin memastikan segala sesuatu yang dilakukan itu terukur. Segala sesuatu yang dilakukan itu tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan kegaduhan.
Makanya kalau kita mau jujur, dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain, Pak AHY kan baru belakangan dibicarakan. Betul. Sempat di awal-awal ditanya, mana nih Pak Menko Infrastruktur? Kan Benar, Menko. benar, Iya kan? benar Karena banget. kalau bicara tentang yang terdampak banjir dan longsor, tentu adalah Menko dong. Iya, iya. Tapi AHY sepertinya tidak terlampau reaktif soal itu. Dia terap melakukan segala sesuatu, belakangan muncul dan tidak ada kontroversi. Itu dia. Jadi kehati-hatian itu yang sepertinya memang sedang diukur betul oleh AHY. Nah yang kedua, ya bisa saja karena kalau kita melihat bagaimana suasana kebatinan di tengah gonjang-ganjing terkait dengan bencana saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, kan memang ada pejabat-pejabat publik yang ingin kelihatan gerak cepat, tanpa pikir panjang, tanpa koordinasi, dan ingin kelihatan berbuat sesuatu. Tapi memang di tengah bencana yang semacam itu, ya sekali lagi kalau tidak tersampaikan dengan baik selalu menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Nah, saya melihat AHY itu tipikal orang yang cukup hati-hati betul, Pak. Dia nggak peduli dibully, dia nggak peduli dikritik gitu ya. Kok ini lambat betul untuk turun misalnya sebagai Menko. Tapi sekalinya dia muncul minimal, sekalipun tidak dipuji ya, tidak dihujat lah. Nah itu dia. Saya melihat Pak AHY ini pemain safety player, Pak. Benar. Ini mirip-mirip Xavi dan Andres Iniesta. Benar. Barcelona. Benar. Bukan dia yang terutama, tapi dia berada di tempat yang aman dan tepat gitu. Ya, memang safety player dan ya itulah ya yang kita lihat sejak awal dari Pak AHY. Meski pada saat yang bersamaan banyak juga yang bertanya-tanya. Jangan-jangan sesuatu pejabat publik yang tidak dibicarakan itu nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya. Ya kan itu kan sederhananya. Benar. Karena kalau kita menggunakan logika publik, semakin sering berbuat sesuatu, semakin sering dia tampak apa yang ingin tunjukkan sesuatu yang berbuat untuk sesuatu yang misalnya terjadi di Sumatera, maka akan semakin sering menuai pro dan kontra. Pujian ada, tapi kontranya juga ada. Nah, makanya tidak mengherankan kalau ada orang pejabat publik tidak pernah dikritik, tidak pernah dipuji, ya jangan-jangan memang tidak pernah berbuat sesuatu, Pak. Kan itu logika umumnya. Tapi belakangan ini setelah Presiden sering tampil dan meminta kepada semua menterinya untuk total dan all out ya menangani persoalan Sumatera, ya saya kira menteri-menterinya secara perlahan memang muncul ke publik ya, menyampaikan apa yang sudah dilakukan, infrastruktur dijamin ini akan dilakukan secara signifikan, bantuan sosial juga sampai kepada mereka yang terutama ya terdampak dalam persoalan banjir dan longsor, kemudian hunian sementara juga dibangun, ya secara perlahan listrik gunakan genset juga dipakai dan jadi yang ingin saya katakan adalah pejabat-pejabat publik kita sepertinya ada yang memang agak gerak cepat tanpa menghitung apa dampak dan konsekuensinya, nggak peduli mau dibully, nggak peduli mau dipuji-puji, nggak peduli dia. Yang penting dia sudah menunjukkan sebagai pejabat publik bekerja ya. Yang penting bekerja ya. Bukan hadir doang ya. Iya, bekerja dong, bekerja. Kan ada juga yang foto-foto kan itu yang dikritik yang nggak boleh sama presiden. Yang penting dia bekerja. Nggak peduli lah kritik-kritik itu biasa lah. Disebut inilah itu biasa. Bagi saya nggak apa-apa. Yang penting dia hadir ke bencana, melakukan sesuatu, dan memberikan effort yang signifikan. Apapun, karena dalam kondisi terdampak banjir dan longsor, ya sekecil bantuan sosial itu pastilah cukup bermanfaat. Tapi ada juga memang kementerian-kementerian tertentu yang cukup hati-hati. Tidak mau buru-buru, dan tentu saja ini mengantisipasi supaya tidak ada bully-bully dan kegaduhan. Karena kalau kita bicara tentang penanganan yang ada di Sumatera, ini kan berpacu dengan para influencer dan media sosial, Pak. Influencernya bukan dari Jakarta, tapi dari daerah-daerah yang bergerak. Saya kira memberitakan itu 24 jam. Bener. Iya, kalau media mainstream jam 10, jam 12 malam ya isinya kan rekaman. Ya rekaman perang-perangan, mungkin tentang apa namanya, bukan hanya perang-perangan, ya mungkin informasi tentang alam, tentang dunia. Tapi kalau influencer kita real time terus 24 jam, Pak. Sepanjang internet itu ada, sama colokan listrik itu nggak mati. Sepanjang itu juga mungkin. Nah, itulah yang sebenarnya kalau kita mau jujur, apa yang dilakukan oleh pejabat publik kemarin dalam konteks penanganan bencana itu sebenarnya memang kalah pemberitaan dan exposure sebenarnya. Kalah. Ya karena memang kalau kita bicara tentang pejabat publik ya ada SOP-nya juga, Pak. Iya pasti. Mereka juga terbentur sana sini juga sebenarnya. Kanan kiri, makanya sebisa mungkin di dunia yang serba berlimpah kayak gini menjadi penting sebenarnya mengekspos hal-hal yang sudah dilakukan. Saya ingat persis ya sehari 2 hari setelah peristiwa banjir dan longsor kan kita melihat bagaimana kawan-kawan tentara ya khususnya ya
yang manggul beras ya, jalan 20 kilo, menyusuri jalanan yang berliku, licin dan mendaki untuk menjangkau daerah-daerah terdampak. 3 hari setelahnya kita juga melihat bagaimana kawan-kawan kepolisian juga hadir menyediakan bagaimana mobil untuk menfilter air yang keruh menjadi air minum. Saya kira penting kok di tengah informasi yang cukup deras hal-hal yang dilakukan. Karena yang sebenarnya bisa menanggulangi hal-hal yang terdampak dengan bencana ya cuma negara, Pak. Hanya pejabat publik. Kalau influencer, kemudian Gen Z, mungkin daya tahannya tidak akan selama yang dimiliki oleh pemerintah. Karena kan Gen Z ini punya aktivitas lain. Jadi kalau ada donasi-donasi kan juga nggak lama, Kurno. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Udah selesai gitu mungkin aja. 3 minggu selesai. Tapi kan persoalan terdampak bencana longsor dan banjir seperti di Sumatera, saya kira bukan seminggu 2 minggu. Tapi kan ini butuh proses yang cukup panjang ya. Recovery, membangun rumah, membangun fasilitas, infrastruktur, dan seterusnya. Kalau saya sih sebenarnya kritik-kritik yang muncul itu ya khususnya adalah untuk memperbaiki apa yang sebenarnya mungkin per hari ini masih belum maksimal. Saya kira di situ, Pak. Berarti emang satu sisi kalau dari kita bicara bahwa kehati-hatian seorang pejabat publik harus dipikirkan juga ketika dia bertindak karena ya ada dia punya batasan. Ya. Tapi satu sisi dia juga harus bisa mempublikasikan dengan baik hasil kerjanya kan. Nah tapi kalau kita melihat tadi pertanyaan sebelumnya adalah AHY, ini agak-agak sedikit penasaran aja Bang. Menurut Bang Adi, kan safety nih Mas AHY nih. Kalau kita lihat ke kacamata, aku pun melihatnya dia bermain aman. Terus kemarin kan ada tuh video yang viral yang anggota-anggota petinggi-petinggi partai ngumpul-ngumpul makan, tapi nggak ada AHY. Kalau bahasa masyarakat nih Bang, apa tuh? diambekin nih kayaknya nih AHY nih gara-gara karena pas di bencana dia paling safety sendiri nih, nggak dibahas nih dia sama netizen, nggak dibully, makanya nggak diajak nih. Kalau yang kumpul dibully. Makanya pada ngomong, oh AHY ini nggak diajak sama partai-partai lain. Yang kumpul itu yang dibully. Yang dibully. Siapa aja itu mereka? Ada Golkar. PAN. Kalau Gerindra. Golkar itu Bang Bahlil ya. Koalisi. Tapi nggak ada AHY. PKB itu Caimin. Caimin ya? Ada. Terus PAN ya. PAN ada. Soalnya itu Zulkifli Hasan. Demokrat nggak ada. Pandangan ini aja, kasar aja ngelihat. Apa emang kadang-kadang kan orang nggak bisa datang kan ya Bang ya? Ya gimana ya, hanya Tuhan yang maha tahu. karena kalau berprasangka kalau menurutku ya Bang, karena gini, kalau aku melihatnya dan netizen melihatnya, pemilu kita itu masih lama, tapi makin kesini nih, makin periode pemilu ini gerakannya makin cepat. Kalau dulu mungkin 2019 kalau mau pemilu baru setahun terakhir, 2 tahun terakhir baru gerak. Ini tuh rasa pemilu 2029 ya emang jauh. Tapi kayak pergerakannya nih sudah ada dari 2006 nih. Menurutmu tahun pemilu itu atau tahun politik itu terlampau cepat ini? Sekarang terlalu cepat banget. Mestinya kan orang berpikir 2028. Sekarang ngomongin bahwa pejabat daerah bisa dipilih DPRD. Ini udah diomongin 2026 nih. Iya. Ini sambil kita menuju terakhir nih Bang. Karena sebenarnya yang aku pengen omongin adalah bagaimana suasana situasi politik di 2026 menuju 2029. Yang menurutku suasana pemilu itu semakin cepat sekarang. Saya nggak tahu persis ya kenapa hanya 4 partai koalisi pemerintah yang kemarin bicara. Cuman kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, sepertinya ini adalah semacam 2 hal yang saya tangkap ya. Coba. Pertama mungkin terkait dengan isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ya benar. Karena kalau tidak salah 4 partai politik yang berkumpul itu adalah mereka yang iman politiknya sama. Bukan hanya setuju, iman Pak. Aduh, bahasa baru nih, iman politiknya sama. Oke. Iya, iman politiknya sama. Tebal, ini tebal. Tebal ya. Imannya tebal ya gini. Jadi bantu aku. Jadi kesamaan imannya itu tebal. Makanya kan kelihatan harmonis, guyup, saling bekerja sama. Padahal kita tahu loh, Bang Bahlil yang seniorku di HMI sama Gus Muhaimin yang ketemu PKB, sebelumnya kan saling sindir untuk taubatun nasuha. Iya. Tapi karena satu iman, duduk bareng. Mungkin ada common platform kesamaan isu ya yang ditangkap oleh masyarakat secara umum ya. Mungkin ini adalah semacam
untuk menyamakan persepsi soal bagaimana gagasan yang awalnya diusung oleh Golkar, hasil Rapimnas, yang mengusulkan soal bagaimana pemilihan kepala daerah itu oleh DPRD. Dan 4 partai yang berkumpul, ya kalau kita mau jujur adalah yang secara explicitly mereka juga sama ya mendukung soal bagaimana pilkada itu lewat DPRD. Nah yang kedua ini mungkin juga adalah soal semacam uji loyalitas politik ya menuju 2029 kan. Kalau tidak salah kan muncul yang disebut dengan koalisi permanen. Nah, itu dia aku pengen nyambung ke situ tadi. Koalisi permanen itu kan asumsinya kalau partai politik bersepakat pemerintahan hari ini yang menjadi bagian dari koalisi itu tetap solid di 2029 dan seterusnya, ayo mulai hari ini dibicarakan secara signifikan. Nah, koalisi permanen itu ya tentu untuk menggalang sebenarnya siapa yang partai yang memang sudah tegak lurus tuh. Tegak lurus ya. Tegak lurus ingin bersama di 2009. 4 partai ini rasa-rasanya memang menuju 2024 tegak lurus dan tegak partai. Kalau Demokrat kan dipersepsikan oleh publik itu mungkin 50-50. Mungkin akan tegak lurus atau mungkin punya peluang untuk maju. Kan kira-kira begitu, Pak. Iya, aku Pak. Iya kan? Iya. Artinya apa? Yang 4 partai berkumpul ini adalah 4 yang sebenarnya sudah memastikan udahlah 2009 bareng lagi. Persoalan nanti siapa yang jadi wakil, kira-kira siapa presidennya. Kalau presidennya pastilah. Pasti nih. Kalau mau jujur sebenarnya di 2029 ini presiden petahana itu pasti diunggulkan dan nyaris tidak ada lawan yang relatif sepadan. Karena saya kira ini sudah menjadi rahasia umum ya. Presiden yang berkuasa, presiden yang sedang menjabat, kalau mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya, itu rasa-rasanya agak sedikit mudah untuk memenangkan pertarungan politik SBY dan Jokowi. Dan biasanya sih hanya orang yang nyalinya sangat besar sekali untuk maju menantang petahana kayak gini. Kalau melihat 4 partai yang kemarin berkumpul, konsolidasi, merajut kebersamaan, ya rasa-rasanya mengarah ke hal itu juga sangat kelihatan. Kenapa Demokrat misalnya kemarin tidak hadir? Ya mungkin pertama isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak sama. Yang kedua juga mungkin kalau dikait-kaitkan dengan 2029 mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang belum final dan belum clear. Terlalu dini. Nah, dan yang paling penting seringkali politik kita ini berubah di tikungan akhir. Dan itu udah berapa kali dipertontonkan ya? Ya kalau mau jujur kan Muhaimin Iskandar ya, Caimin. Ini udah klop dengan Prabowo. Iya. Selang semalam nyebrang jawabannya. Belok kan. Di tikungan akhir, Pak. Dan di tikungan akhir. Beres pemilu, masuk lagi. Ya memang politik kita itu. Iya. Makanya politik kita buat santai-santai aja. Santai aja ya. Nggak usah ngotot-ngotot kayak perang agama lah. Nggak perlu ngotot-ngotot bawa ayat lah gitu. Ngapir-ngapirin lah, ngata-ngatain anak inilah, anak nggak usah lah. Ya. Kalau kita melihat perilaku elit ya teman hari ini, esok ya bisa lawan. Kan kira-kira begitu. Jadi tapi kalau kita membaca soal pertemuan 4 partai ini adalah menyamakan persepsi, sepertinya soal salah satunya adalah pilkada oleh DPRD, yang kedua adalah soal koalisi permanen sih gitu. Dan yang firm betul sepertinya baru 4 partai. Yang lain itu kan masih maju, mundur, maju. Hah? Benar. Tapi kalau melihat 2029? Ya Prabowo melawan siapa lah kira-kira begitu. Dan kalau saya membaca di internal partai politik yang saat ini berada di kekuasaan ya, hanya berebut calon wakil presiden. Hanya berebut calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Prabowo. Kalau head to head melawan Pak Prabowo dalam kompetisi Pilpres, rasa-rasanya agak sulit ya. Ini soal mentality aja dan kalkulasi ya mungkin sulit membayangkan menang melawan presiden yang saat ini sedang berkuasa. Walaupun nantinya ternyata Gerindra cuma sama Golkar deh. 2 kubu tapi sini Gerindra Golkar, di sini ramean nih. Saya justru sebaliknya. Jangan-jangan 100% nanti ingin bergabung dengan Pak Prabowo. Aduh. Karena untuk apa bertarung kalau kalah? Mending merapat yang jelas-jelas menang. Ngabisin iya dong. Bensin segala macam ya. Wah, babak belur, dimaki-maki, dikata-katain, dibully. Kalau mau nangis-nangis aja. Iya. Karena itu yang tadi aku pengen nanya di pertanyaan terakhirku, Bang. Saya justru
termasuk yang meyakini ya di atas kertas. Ya, di atas kertas sekarang kita ngomong hari ini ya. Iya, hari ini. Besok jangan lagi beda. Iya. Nanti bikin podcast lagi. Iya, kita bikin podcast Per lagi. hari ini memang ada kecenderungan ya untuk menjadi bagian dari presiden petahana, untuk tampil kembali bersama di 2009 ada kecenderungan, Pak. Oke. Karena susah untuk melawan presiden yang sedang berkuasa, itu satu. Makanya tidak mengherankan partai-partai koalisi per hari ini itu adalah mereka yang ingin hanya ingin menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah dan ngincarnya calon wakil presiden. Meski publik berharap ya, kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi loh, zero threshold terkait dengan pencalonan presiden. Jadi di 2029 nggak ada tuh yang disebut dengan 20% ambang batas presiden. Mestinya semua partai politik bisa maju, terutama yang saat ini ada di parlemen. Iya, itu bisa maju. Jangan takut kalah. Toh yang kalah juga dirangkul kok. Nah, Jangan pernah takut kalah. Yang kalah suka menawarkan diri. Berarti bisa dong PSI tiba-tiba majuin Gibran. Oh, sangat bisa. Iya dong. Tapi PSI nanti harus verifikasi faktual. Ya. Kalau menurut KPU lolos verifikasi faktual, dinyatakan sebagai peserta pemilu, boleh dia masuk. Boleh dia masuk. Syaratnya menjadi peserta pemilu. Oh iya dong. Kalau memang tidak berjodoh misalnya antara Pak Prabowo dan dengan Gibran, Mas Wapres ya bisa maju dengan PSI. Dengan PSI. Karena konon Mas Gibran juga populer, hebat, punya mentor yang baik, suka menang politik, menurut saya bagus itu. Mentor yang baik, suka menang politik, dan mantan presiden. Mantan presiden 2 periode, mantan gubernur, mantan wali kota, dan tidak pernah kalah dalam politik. Gokil. Iya. Bahkan ya kalau bahasa kasarnya Pak Prabowo menang pun karena salah satunya ada anaknya di situ. Kalau aku nggak terlampau setuju. Tidak ada kemenangan yang mutlak 100% dimenangkan siapapun. 50-50. 50-50. Parabel presiden, Pak Wakil Presiden, tim sukses, dan tim pemenang. Oke. Nah, terakhir ini Bang. Jadi menurut saya begitu. Mestinya setelah ambang batas presiden itu dihilangkan. Tapi lebih menarik dong. Mestinya. Begitu banyak partai politik. Saya berharap seperti Mas Ahaye maju. Betul. Muhaimin Iskandar yang mewakili tokoh NU maju. Mas Wapres Gibran maju. Keren Pak. Keren. PDIP maju. Keren. Ya kalau kalah kan masih bisa rangkulan. Iya dong. Kan masih bisa menikmati indahnya kekuasaan bersama. Berarti kalau misalnya pemilu dalam waktu dekat nih, atau melihat di 2009, berapa calon menurut Bang Adi? Ya, mestinya minimal 3 calon. Oh, masih memungkinkan 3 ya? Ya tentu dengan argumen sekalipun zero threshold ya, tidak ada ambang batas, kan partai-partai kalau cuma maju sendiri nggak terlampau confident, minimal logistiknya Pak. Minimal dia berkoalisi dengan satu partai. Per hari ini ada 7 partai. Kalau masing-masing calon itu 2 partai saja, ini kan sudah bisa dikerujutkan jadi 3. Nah itu yang saya bayangkan. Tapi ala kulli hal ya, di atas segala-galanya yang saya tangkap partai-partai politik kalau bicara tentang pilpres dia berhitung Pak. Betul. Dia nggak mau tanding kalau logistiknya habis dan kalah. Dia nggak mau babak belur di situ. Makanya itulah yang saya sebut jangan-jangan di 2029 semua pemimpin-pemimpin di Republik ini hanya berebut ingin jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Biar nggak usah ada Tapi kalau ini yang terjadi ya apa gunanya putusan Mahkamah Konstitusi? Udahlah balikin lagi. Iya, balikin lagi Mahkamah Konstitusi, jangan ketok palu. Palunya diangkat ya. Aduh, makasih Bang Adi udah ngobrol-ngobrol. Thank you, Bro. Thank you Bang. Kalau ada yang aneh-aneh hilangin. Urusan editor. Tapi sebelum nutup, Anies Pramono Anung ada kemungkinan maju gak? Kalau melihat chemistry dan iman politiknya di Jakarta 2024, sepertinya cocok juga. Cocok ya? Cocok. Menurut saya cocok. Karena kalau kita mau jujur bicara tentang sosok yang dinilai punya potensi maju di 2029 ya harus kita akui Anies salah satunya ya. Di luar Gibran, di luar AHY, di luar Pak Purbaia, Anies top of mind orang Anies. Pak Pramono juga top of mind. Relatif yang dimention oleh publik punya potensi untuk maju. Dan Pak Pramono bisa membuktikan namanya tidak begitu besar dari RK, tapi dia bisa membalikan keadaan. Dan ya Pramono Anung kan sosok yang relatif, bukan hanya safety player ya, tapi diterima oleh... Lovable? Iya. Di tengah PDIP yang gontok-gontokan dengan Pak Jokowi misalnya, Pramono baik sekali kayaknya hubungan politiknya. Kalau ini maju kayaknya oke juga barang ini. Ya minimal ada sosok yang relatif diperhitungkan. Ya. Sekali lagi kalah menang kan, itu urusan akhir. Tapi kalau didengerin oleh Pak Pramono sama Anies, ini ngomporin mulu.
Oke. Ya kalau nggak begini ya politik kita kayak Maji Stalin, Bang. Oke, Bang. Thank you banget, Bang Adi. Thank you.